Balik lagi di channel YouTube kita, dan kali ini kontennya berbeda ya Cika ya. Kenapa? Karena di konten ini kita akan membawakan suatu puisi, entah itu puisi cinta, puisi tentang perjuangan dan lain-lain gitu. Pastinya, dan teman-teman semuanya bisa menikmati dan mungkin ada yang flashback dengan apa yang kita bawakan hari ini mungkin. Iya, jadi nanti di sini saya akan membawakan suatu puisi dan nanti akan dipresentasikan oleh Cika melalui gerakan, entah itu tarian, ekspresi, yang pasti mendukung dan menggambarkan isi puisi yang saya bacakan itu. Dan semoga teman-teman semuanya yang di rumah bisa menikmati apa yang kami sampaikan hari ini. Ya, dan semoga kalian suka ya. Dan kalau kalian suka dan udah klik video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan share ke teman-teman kalian, oke? Benar banget. Terima kasih. Tanpa ku sadari, saat aku memilih pelukan yang salah. Hai, bagaimana kabarmu? Kurasa kau sudah baik-baik saja. Oh, Aku masih mencoba baik-baik saja. Tak perlu kau khawatir, karena aku takut rasa khawatirmu menjadi benih harap bagiku lagi. Hari ini aku memimpikanmu, sangat tiba-tiba, tanpa aba-aba. Terasa begitu nyata untuk hal yang sangat fana. Kau sayup-sayup memanggil namaku dengan penuh rindu. Seperti dulu, bisa kau bayangkan bagaimana perasaanku. Untuk orang yang lebih mencintai, tentu aku bahagia bukan main. Lalu kau mendekat, memelukku erat. Sampai di sini, aku menjadi benar-benar linglung. Apakah ini mimpi? Tolong, semoga saja bukan karena aku begitu menginginkan hal ini. Kau melepas dekapmu, memandangiku seperti yang biasa kau lakukan, dan mengirimkan perhatian tanpa kata yang selalu bisa kurasakan. Tatapan yang benar kurindukan. Sampai sini, aku mengaminkan kalau ini semua nyata. Hingga saat kita saling berpegangan tangan, menyalurkan kehangatan dari kasih di antara kita, kau menjadi diam. Aku begitu penasaran. Ini sudah bukan seperti mimpi bagiku. Rasanya terlalu nyata. Sepersekian detik kemudian, aku bertanya, apakah kau mencintaiku? Tak ada balasan. Hanya diam. Kau menundukkan wajahmu seolah enggan lagi memperhatikanku. Dan semua menjadi begitu kabur. Aku terbangun. Ternyata itu semua hanya mimpi dari rindu yang berusaha aku lupakan. Ada rasa sesak yang menjalar, hingga ada juga bahagia yang menyelimutiku. Karena kau hadir di dalam mimpiku. Tapi, apakah aku boleh bahagia karena itu? Apakah aku masih boleh memimpikanmu yang telah menjadi milik orang lain? Terima kasih untuk miliaran getar yang berdebar di hatiku, atas jutaan kenang yang kunang-kunang di keningku, untuk satu kesempatan mengenalmu walau tidak sempurna.
atas celoteh manis dan perangai romantis yang melambungkan hati dan harapanku. Maaf untuk segala salah dan dosa yang kuucap maupun kulakukan, atas ketidakkuasaanku mengikhlaskanmu dan pergi. Untuk waktu kebersamaan kita yang tidak lama tapi tidak bisa dikatakan sebentar juga. Untuk kelengahanku menjagamu, dan karenanya dalam 30 hari kau berpaling dan meredup. Dan terakhir, tolong bawa pergi semua bayangmu yang terlanjur masuk ke dalam mimpi-mimpi kecilku. Hapuskan rasa benciku atas cintaku padamu, dan bahagiakan dia. Lebih dari bertahun-tahun kau membahagiakanku. Hai, perkenalkan saya Citra. Saya Cika. Jadi kita tadi baru aja habis bacain suatu puisi ya Cika ya gitu. Jadi saya membacakan puisi tersebut, kemudian Cika mempresentasikannya dalam suatu gerakan gitu. Jadi puisi yang tadi itu berjudul Tanpa Ku Sadari Saat Aku Memilih Pelukan Yang Salah gitu. Mungkin Kak Citra bisa cerita ini apa sebenarnya? Iya, jadi lagu. Jadi puisi ini aku ambil dari judul lagu. Jadi judul puisi ini adalah dari 3 lagu berbeda. Jadi aku kan salah satu penikmat musik indie nih Cika. Jadi waktu itu ada satu band indie baru. Namanya itu adalah channel YouTube-nya itu Musik Singgah. Channel YouTube-nya itu Musik Singgah gitu. Jadi bandnya ini nama bandnya itu Singgah, dan mereka tuh rilis 3 lagu gitu. Ada beberapa lagu sih, cuman ada 3 lagu yang memang ngena banget di anak-anak gitu, di anak-anak muda yang dengerinnya. Nah, judul lagunya itu Saat Aku Memilih, Tanpa Aku Sadari, Pelukan Yang Salah gitu. Nah, jadi ternyata dari 3 judul lagu ini nih bisa jadi satu judul puisi gitu. Makanya judul puisinya di sini adalah Tanpa Aku Sadari, Saat Aku Memilih Pelukan Yang Salah. Jadi kakak mengambil puisi dari 3 lagu itu tadi. Jadi 3 judul lagu tadi. Nah, kalau untuk isi puisinya sendiri sih bercerita tentang seseorang. Jadi dia pernah dekat gitu sama anggap aja cowok sama cewek pernah dekat gitu. Terus cuman si cowok ini berada di posisi kayak friendzone gitu loh. Jadi dia tuh udah suka sama cewek ini, tapi ternyata ceweknya itu deketin dia itu cuman sebatas teman gitu. Entah mungkin si cewek ini sedang patah hati, kemudian dia mengenal orang baru. Jadi ini ceritanya si cewek ini yang deketin cowok. Cewek ini deketin cowok itu sampai si cowok ini beneran jatuh cinta sama si cewek ini gitu. Jadi udah bertahun-tahun, udah kayak lama mereka berteman, udah akrab lah sampai tahu kebiasaan masing-masing. Ternyata si cewek ini punya pacar. Jadi yang cowok ini patah hati. Jadi ibaratnya gitu. Si cowok ini kayak pelarian si cewek ini. Iya benar, kayak pelarian gitu. Jadi setelah si cewek ini punya pacar, akhirnya si cowoknya lebih memilih oke, gitu, kita cuma berteman, aku lebih baik mundur gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu mereka saling menjauh. Mereka menjauh dan lama nggak ketemu. Ada suatu kesempatan mereka ketemu lagi nggak sengaja. Jadi si cowok ini sama si cewek ini ketemu lagi nggak sengaja, dan karena pertemuan itu kenangan-kenangan mereka bersama itu keinget lagi oleh si cowok ini gitu. Terus mungkin karena mereka lama nggak ketemu, akhirnya sekarang jadi sering ngumpul lagi, jalan lagi, bareng lagi. Jadi seakan-akan deja vu gitu loh. Jadi kejadian yang lama itu terulang lagi kembali di saat sekarang. Tapi si cowok ini tahu nih gitu, si cewek ini udah punya pacar gitu. Terus sampai akhirnya yang cewek ini ngasih perhatian lagi sama si cowok gitu, sampai si cowoknya bertanya-tanya kayak kenapa sih seperti ini gitu, apakah ini mimpi yang sama terulang kembali gitu, apakah akhir ceritanya ini akan sama apa enggak gitu loh. Tapi bentar-bentar Kak Citra, kalau misalnya dari ceritanya tadi, aku tuh kayak sering gitu ngedengerin curhatan teman-teman, dan memang
ada gitu. Ada gitu Iya, ya, benar, yang kayak ada, gitu ya, ada. kayak itu tuh mewakili perasaan Iya, kita semua benar, gitu loh. Pasti ada lah kita kayak deket sama orang tapi ternyata nggak bisa berlanjut gitu. Udah lama deket terus karena suatu hal pisah, musuhan apa gimana terus deket lagi gitu. Tapi ini kalau misalnya dari versinya aku sih kebanyakan teman cewek aku sih yang ini Cewek baper ya? lagi Baper sama gitu cowok cowoknya. gitu Tapi ya. di sini ini Cowoknya. Nah, jadi setelah itu kan akhirnya dia deket terus sampai akhirnya si cowok ini memberanikan diri untuk tanya sama si cewek ini gitu loh. Aku suka sama kamu, kamu suka nggak sama aku? Gitu. Terus akhirnya yang si cewek ini kayak nggak mungkin gitu. Dia juga kayak bingung, mungkin si cewek ini bingung sama perasaannya. Dia tahu posisinya dia punya pacar, tapi dia juga nggak mau kehilangan temen gitu loh. Pasti ini dilema banget nggak sih, kayak kita udah punya pacar tapi kita nggak mau kehilangan temen deket kita gitu loh. Itu pasti sakit banget sih menurut aku. Kayak kita sesama cewek aja kan pasti kayak dulu kemana-mana tapi dia udah punya pacar jadi susah kan mau ngajak jalan pasti dia sama pacarnya. Aku bisa ngerasain itu pasti sakit banget sih apa yang dirasain. Sedih ya, jangan baper. Terus dan karena pertanyaan itu kenapa si cowok ini nanyain? Karena dia tahu si cewek ini kan udah punya pacar gitu. Kok dia masih kasih perhatian sama aku kayak dulu lagi gitu. Karena dia mempertegas lah ibarat iya mempertegas kayak dia juga mau meyakinin perasaannya lagi gitu loh. Karena kita tuh udah jatuh cinta sama orang tapi susah buat melupakan gitu. Meskipun kita jauh, tapi kalau ketemu itu pasti ada lagi gitu loh. Jadi dari puisi tadi abis dia tanya kayak gitu, dia tahu jawaban ceweknya nggak bisa jawab apa-apa, tapi dia sudah bisa menyimpulkan kan, dia lihat ekspresi ceweknya gimana. Jadi dia berterima kasih atas kenangan yang sudah dihadirkan gitu saat-saat bersama mereka gitu. Terus dia juga minta maaf atas segala perbuatan dia, salah dia gitu, kalau dia terlalu menuntut apa segala macam gitu. Kadang kan apalagi pertemanan cewek sama cowok gitu ya, dia perhatiin sama pacarnya terus kadang kan ada jealousnya gitu loh kan. Nah, kelahi, cekcok, ntar balikan lagi. Nah, dia minta maaf atas perbuatan-perbuatan dia itu dan akhirnya belajar untuk benar-benar merelakan si cewek ini gitu. Jadi sebelum dia ditinggalin lagi, dia duluan yang mempersiapkan dirinya untuk mengikhlaskan si cewek ini pergi gitu. Sedih ya, ngena banget ya. Nah, dan puisi ini juga bukan aku sendiri yang tulis sendiri. Jadi puisi ini aku ambil dari komentar. Jadi waktu aku dengerin lagunya Singgah itu tadi, aku baca komen-komen di bawah kan, dan ternyata yang komen-komen di bawah itu tuh orang-orangnya puitis-puitis sekali. Jadi ada yang komen bukan cuman kadang iya kak aku juga ngalamin gini. Ini lagunya pas banget untuk mewakilin perasaan kita, mewakilin perasaan aku saat ini. Cuman dari komen-komen yang kayak gitu banyak juga yang komen kayak yang dia mungkin habis dengar lagu ini terus muncullah inspirasi untuk nulis puisi, dia tulis di komen itu karena puisinya bagus, jadi aku ambil lah dari komentar itu. Bagian mananya? Ini komentar sebenarnya ini dari dua komentar ya, dua komentar orang berbeda, cuman pas aku baca itu nyambung gitu loh. Jadi dari yang part pertama sama yang part kedua itu sampai yang aku terbangun, terus apakah aku masih boleh memimpikanmu yang telah menjadi milik orang lain, itu adalah komenan orang pertama. Terus selanjutnya yang di bawahnya itu ada lagi komen yang terima kasih atas miliaran getar yang berdebar di hatiku, atas jutaan kenang yang kunang-kunang di keningku. Gila, itu suatu ungkapan yang kayak kita flashback atau cerita-cerita kenangan-kenangan masa lalu gitu nggak sih? Iya. Aku jujur ya pas aku dengerin sampai aku menghayati puisi yang Kak Cita bawain tadi, aku tuh sempat ada di bagian part yang aku lupa deh yang waktu ini Yang mana tuh? Iya, yang menimbulkan getaran-getaran tadi tuh aku tuh mau nangis, tau nggak sih Kak? Sampai Aku mau tuh nangis kayak- gitu ya. Jadi padahal aku tuh- sambil mengekspresikan gerakan tuh udah sambil Aku kebawa nyaris perasaan ngeblank tadi, juga. iya bener. Kayak ngerasa gitu, padahal kalau jujur ya, kalau misalnya dalam kehidupan aku sendiri sih aku nggak pernah ya Cuman mengalami karena yang aku kayak gitu. menghayati, aku menikmati gitu. Kalau misalnya aku di posisi itu pasti sakit banget sih. Jika yang belum pernah mengalami aja
kebawa perasaan gitu, apalagi teman-teman yang mengalamin yang pasti kayak wah iya ini aku banget. Ya, dan semoga teman-teman yang di luar sana yang mendengarkan dan melihat presentasi langsung dari puisi ini semoga dapat menikmati dengan pesannya nyampe ya sama kalian semoga apa nyampe gitu. buat teman-teman yang nonton, dan juga nggak bosan-bosannya kami semoga teman-teman selalu suka dengan puisi-puisi atau apapun yang akan kami tampilkan nanti. Jadi untuk puisi-puisi selanjutnya gitu, atau dari teman-teman juga yang punya puisi yang mau dibacakan gitu, atau yang cerita juga boleh. iya cerita pengalamannya nanti kita buatkan gitu puisinya, atau nanti si Cika akan mempresentasikannya melalui gerakan kayak tadi kan. Iya. Terus untuk teman-teman juga, kalau kalian yang suka, jangan lupa untuk apa Cika? Like, comment, and subscribe atau share. Iya. Kita ulang deh. Dan untuk teman-teman yang suka sama video kita dan karya kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian ya. sekali teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan klik video ini. Sampai jumpa.